Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kita untuk kita dapat mengikuti ibadah doa penyembahan pada malam hari ini. Mari kita mau bersama-sama bersatu hati masuk dalam penyembahan kita, di dalam pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan, dan juga di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dan menyerahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita awali dengan doa pada Tuhan. Kita memohon biar kiranya hadirat Tuhan yang benar-benar ada melawat kita semua, baik kami di gereja ini maupun juga sidang jemaat di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama bersatu hati. Kami bersyukur Bapa kami yang baik, yang ada di dalam surga, akan setiap kebaikan Tuhan, akan setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bila malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk dalam ibadah doa penyembahan kami Tuhan. Tidak ada kata lain selain syukur, tidak ada pujian lain selain ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah pada malam hari ini Engkau melayakkan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kiranya darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami pada malam hari ini untuk kami dapat layak masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami dapat layak mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk kami dapat layak Tuhan memanjatkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Berikan urapan kepada kami semua. Berikan urapan yang baru daripada roh-Mu Tuhan. Agar Tuhan benar-benar di dalam roh dan kebenaran kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila masih ada kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang mengacaukan ibadah kami pada malam hari ini, kami mau bersatu hati, kami mau usirkan, kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah Yesus yang membungkus kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau pujikan satu pujian. Kita mau mengatakan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang terus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri
langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sekali lagi kita ucapkan, ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermaksud bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang terus kami tinggikan Tuhan.
Sebab Kau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kaulah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, mengatasi langit. Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu bersyukur pada Tuhan. Kami hanya selalu dapat bersyukur hanya kepadamu Yesus, ya Allahku. Karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Karena kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, biarlah kehidupan kami ini terus selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Terus mau dibentuk menjadi bejana yang mulia di hadapan-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu.
agar kehidupan kami dapat selalu menyukakan hati-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kami. Bentuk kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Bentuk kami Yesus. Bentuk kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu sekali lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biar itu terus menjadi kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau juga belajar akan firman-Mu, agar kehidupan kami ini terus dapat semakin dalam menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ajar kami Tuhan pada malam hari ini. Bentuk kami, bejana hati kami ini Tuhan, agar kami dapat semakin menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Dapat terus menjadi manusia baru yang terus mau menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti setiap firman-Mu, dan juga Engkau yang mengurapi hamba, agar apa yang keluar dari lidah mulut ini Tuhan adalah benar, hanya firman Tuhan yang murni, kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau belajar sedikit firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar apa saja, hal-hal apa yang harus kita ubah dan harus kita lakukan sesudah kita mengenakan manusia yang baru. Ya, ada yang pertama, kita harus berani membuang dusta. Kita harus mau berkata benar, harus berani berkata benar, ya. Hidup di dalam kejujuran. Kemudian
Kita juga harus memiliki penguasaan diri, khususnya di dalam hal kemarahan. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar sebagai manusia yang sudah mengenakan manusia yang baru, kita harus rajin bekerja. Bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, tetapi juga harus menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Ya, dan tidak lagi mencuri. Ya, kemudian sebagai manusia yang baru kita harus mau membuang perkataan-perkataan kotor. Biar yang keluar dari mulut lidah ini adalah perkataan-perkataan yang benar dan yang baik. Perkataan-perkataan yang membangun. Ya. Baik membangun seseorang, terlebih lagi membangun iman seseorang. Ya. Dan yang kelima, kita juga sudah belajar sebagai manusia yang baru, sebagai orang yang sudah mengenakan manusia yang baru, kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus Allah. Artinya apa? Artinya kita harus hidup jauh dari dosa. Kita harus hidup di dalam kebenaran supaya kehidupan kita tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Nah, hari ini kita mau lanjutkan bagian terakhir. Kita mau lanjutkan bagian terakhir. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah mengenakan manusia yang baru? Di dalam Efesus 4. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tadi kita sudah baca ada beberapa hal yang harusnya kita buang di antara kita. Yang pertama tadi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kepahitan itu apa? Kepahitan itu kalau saudara mungkin dilukai oleh seseorang begitu ya, terus kemudian saudara simpan di hati, saudara sakit hati kemudian disimpan, kemudian saudara dilukai kembali oleh orang itu. Kemudian saudara sakit hati lagi dan saudara simpan. Dilukai kembali, sakit hati dan saudara simpan. Lama-lama di hati kita, di hati saudara akan muncul yang namanya kepahitan, akar pahit. Sampai akhirnya saudara tidak bisa mengampuni orang tersebut. Sampai akhirnya saudara tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara. Ini kepahitan. Dan kepahitan ini begitu bahaya dalam kehidupan kita. Sampai dikatakan kalau kita sudah melepaskan manusia yang baru, dan kita mengenakan manusia yang melepaskan manusia yang lama maksud saya. Dan kita mengenakan manusia yang baru, maka kita harus buang kepahitan dari hati kita. Kalau kita lihat tadi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu semua adalah hal-hal yang tidak baik, dosa yang ada di dalam hati. Berkaitan dengan hati kita. Jadi kalau kita berkata bahwa saya sudah mengenakan manusia yang baru, maka kepahitan ini harus kita tinggalkan, harus kita buang. Bukan hanya kita tinggalkan, kita buang. Dikatakan tadi. Ya, kalau kita membuang sebuah sampah, kita pasti tentu tidak akan mengambil kembali. Kita pasti akan tinggalkan dan kita sudah lupakan. Demikian juga hal ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Kepahitan ini harus kita buang. Kita tinggalkan, jangan kita ambil-ambil lagi. Ya, harus kita buang. Kepahitan ini sakit hati. Bisa terjadi karena mungkin juga terjadi karena iri hati. Ya,
Terus kemudian ada kegeraman. Kegeraman ini bukan hanya sekedar marah, tetapi dikatakan sangat marah. Kegeraman ini sampai berang begitu. Seseorang dikatakan orang yang geram itu sampai berang, begitu marahnya. Bukan hanya sekedar seperti kita memarahi anak kita yang lagi tidak mau mendengarkan kita, tidak. Tapi geram itu karena mungkin kita melihat seseorang yang sudah menyakiti kita, kemudian kita akhirnya sampai berang kepada dia, sampai geram kepada dia. Kemudian juga dikatakan kemarahan. Ya. Amarah harus dibuang. Pertikaian ini kalau kita sedang berbicara kepada seseorang terus kemudian kita beradu argumentasi sampai akhirnya kita olok-olokan, sampai kita akhirnya saling menghujat, ya, sampai akhirnya pertikaian ini bisa meningkat sampai ke fitnah, ke hujat. Ini hal-hal yang semuanya, saudara dikasih oleh Tuhan, asalnya dari hati. Ya. Dan hal-hal tadi, saudara dikasih oleh Tuhan, itu bisa terjadi terhadap orang lain. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ya, bisa muncul kepahitan, bisa muncul kegeraman, bisa muncul kemarahan. Ketika kita berhadapan kepada orang lain, kita bisa muncul pertikaian, ya, sampai fitnah. Kepada suami, istri mungkin, anak-anak, orang tua, sahabat kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, bisa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan semua orang mampu menyakiti hati kita. Terlepas orang itu sengaja atau tidak tentunya. Tetapi yang kita harus perhatikan, ketika ada seseorang yang menyakiti hati kita, jangan sampai ada muncul kepahitan. Jangan sampai ada muncul kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, jangan. Kalaupun sudah ada di antara kita yang seperti kita mengalami, misalnya kita ada kepahitan di dalam hati kita, ada kemarahan di hati kita, firman Tuhan pada malam hari ini katakan, buanglah. Kita mungkin begitu sering disakiti oleh suami atau istri kita, sampai akhirnya muncul akar pahit. Sakit hati yang begitu dalam di hati kita. Atau mungkin muncul kemarahan ketika kita berbicara kemudian selalu kalau berbicara kepada suamiku kok aku bertikai ya. Setiap kali aku berbicara sama istriku kok aku bertikai ya. Karena ada kepahitan. Karena kita sudah pernah dilukai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hal-hal ini bukan hanya terjadi terhadap orang lain. Kita kepada orang lain. Tetapi hal ini juga bisa terjadi kepada diri kita sendiri. Kita geram terhadap diri kita sendiri. Kita marah terhadap diri kita sendiri. Kita pahit terhadap diri kita sendiri. Karena mungkin di era sosial media yang begitu gencar hari ini, begitu mudah kita akses. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang memamerkan hartanya, memamerkan gaya hidupnya. Kemudian kita mulai membanding-bandingkan. Saya sudah bekerja keras, lebih keras dari orang itu. Tetapi kenapa dia bisa menikmati hidup seperti itu? Saya hidupnya seperti ini saja. Mulai mempertanyakan diri. Saya ini enggak bertalenta. Kemudian mulai marah kepada diri sendiri.
saya ini bisanya apa sih? Mulai geram kepada diri sendiri. Stephen, kamu ini loh, sudah umur sekian, masa hidupmu masih begini-begini saja? Kita tanpa sadar kita sedang menyakiti diri kita sendiri dengan iri hati terhadap orang lain. Jadi hal-hal tadi ada yang berkaitan dengan orang lain, tapi juga ada yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dan kuncinya kalau kita perhatikan di ayat ke-32 tadi, Efesus 4. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kuncinya adalah pengampunan ternyata saudara. Kuncinya adalah pengampunan. Kalau kita ingin membuang hal-hal tadi, kita harus berani dan mau melepaskan pengampunan. Harus berani dan mau melepaskan pengampunan. Pengampunan kepada siapa? Pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Suami kah, istri kah, orang tua, anak-anak, sahabat, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, gembala bahkan mungkin. Lepaskan pengampunan. Ngomongnya enak ya Bapak Ibu ya, gampang lepaskan pengampunan. Prakteknya sulit. Tetapi mau tidak mau, kita harus belajar lakukan ini. Mau tidak mau kita harus belajar melepaskan pengampunan. Kita harus belajar mau mengampuni. Karena apa? Karena ketika kita melepaskan pengampunan, kita mau belajar untuk mengampuni, maka akar pahit, kegeraman, kemarahan, itu sedikit demi sedikit akan dikikis. Sampai pada akhirnya terbuang semua. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus mau melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Mungkin membuat kepahitan dalam hati kita. Membuat kita geram. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada jalan lain. Lepaskan pengampunan. Demikian juga terhadap diri kita sendiri. Kalau kita geram terhadap diri kita sendiri, kita marah terhadap diri kita sendiri, kita harus mau belajar juga melepaskan pengampunan terhadap diri kita sendiri. Kita harus mau berdamai terhadap diri kita sendiri. Agar apa? Agar tidak ada selubung yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena kalau kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah itu terus masih ada dalam kehidupan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Sulit. Bukan sulit, tidak mungkin ada kasih di dalam hati kita. Tidak mungkin ada kasih dalam hati kita. Sedangkan kita tahu Allah adalah kasih. Kalau kita mau dekat kepada Allah, harus ada kasih dalam hati kita. Karena itu begitu penting hal ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Hal-hal ini harus kita buang. Ya, hal-hal ini harus kita buang. Hal-hal ini harus kita buang. Lepaskan pengampunan terhadap orang lain. Lepaskan pengampunan terhadap diri sendiri, berdamai terhadap diri sendiri. Ya. Bahkan tidak sedikit kita geram, kita marah, ya. Kita menyimpan kepahitan. Bukan karena orang lain, bukan karena diri kita sendiri, tapi karena Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada ujian, kita diperhadapkan pada pencobaan. Kemudian
kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Seperti Ayub. Hati Ayub sampai pahit. Tetapi kunci agar kita tidak memiliki kepahitan, agar kita tidak marah, tidak geram kepada Tuhan, adalah kita mau tetap ingat akan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bagaimana kita bisa menikmati hari demi hari dipelihara oleh Tuhan. Di zaman yang semakin sulit ini ada pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Kita ini bagaikan biji matanya. Begitu diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu kalau kita sedang menghadapi ujian, pencobaan yang menyakitkan kita, ingat kasih setia Tuhan. Dan tetap taat dan setia. Jangan sampai muncul kepahitan di hati kita. Jangan sampai muncul kegeraman. Jangan sampai muncul kemarahan. Mari para pelayan. Kita harus ingat saudara dikasih oleh Tuhan. Kita harus ingat hal ini. Ya, mari malam hari ini. Kalau ada di antara kita, di antara saudara. Yang saat ini mungkin sedang ada kepahitan di hati saudara. Entah kepada orang lain, entah kepada diri sendiri, bahkan entah kepada Tuhan. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Mari malam hari ini Tuhan mau kita bereskan di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Lepaskan pengampunan. Berdamai dengan orang lain, dengan diri sendiri. Terlebih berdamai dengan Tuhan. Ya, karena kasih setia Tuhan, ingat. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan kita begitu diperhatikan seperti biji matanya. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau mengambil waktu beberapa saat ke depan ini, kita mau datang kembali menyembah Tuhan. Saudara bisa mengambil posisi yang nyaman buat datang menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh berlutut. Ya, silakan. Mari kita mau datang dan kita memohon agar Allah Roh Kudus memenuhi kita semua. Allah Roh Kudus mengubah hati kita, menjamah kehidupan kita. Agar segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan yang di hati kita, semuanya bisa kita buang dan kita bisa melepaskan pengampunan. Ada kasih di dalam hati kita. Mari kita mau katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku,
jamalah ku rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Bagi-Mu Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Ku sembah kudus, ku sembah kudus. Mari kita mau datang menyembah Dia, saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu, dan ku sanjung Kau mulia, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami mau sembah Kau, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah, Kau Tuhan kami. Kau Allah yang megah, Kau Allah yang kudus, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau satu-satunya Allah, Kau satu-satunya pengharapan kami. Kaulah penjunan kami Tuhan. Kau yang termulia, Kau yang terbesar, Kau agung. Haleluya.
Kau yang termulia. Kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Kau Yesus, kuduslah Kau Tuhan, Allah kami. Haleluya. Hosana, Hosana. Yalah kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Bila sampai saat ini masih ada kepahitan, kalau masih ada kegeraman, kemarahan, kejahatan, pertikaian dan fitnah dalam hati kami Tuhan, pada malam hari ini kami mau merendahkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu. Kami mau memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mohon ampun di hadapan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, ubah hati kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat melepaskan pengampunan. Ajar kami Tuhan untuk dapat melepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang sudah menyakiti kami. Bahkan mungkin kepada diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ampuni Yesus, Yesus Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini ada kesempatan. Berdoalah kepada Tuhan. Apabila masih ada kegeraman, kemarahan, kepahitan, apapun di hatimu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Kalau kau masih belum bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu, datang sama Tuhan. Katakan pada malam hari ini, Tuhan, aku mau belajar melepaskan pengampunan kepada si A. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Tuhan, aku mau mengampuni si B. Tuhan, aku mau mengampuni. Sebutkan namanya. Dan percayalah Allah Roh Kudus mampu mengubah setiap hati saudara. Percayalah bahwa Allah Roh Kudus sanggup memulihkan hati saudara. Percayalah bahwa pengampunan itu akan dilepaskan. Dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, semua yang mengganggu hati saudara dapat dibuang. Dan kau dapat mengenakan kasih. Kau dapat mengenakan kasih dari Allah. Kau dapat memenuhi hatimu dengan kasih dari Allah. Terima kasih Bapak. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah. Bahkan mungkin ketika engkau saudara merasa kecewa kepada Tuhan. Ingat, berapa banyak kasih setia Tuhan yang sudah kita rasakan. Dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu. Ingat. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terus saudara yang masih membutuhkan waktu berdoa, berdoa terus. Bagi saudara yang sudah selesai berdoa, melepaskan pengampunan itu,
Mari kita mau sama-sama pujikan kasih setiamu yang kurasakan. Yang belum selesai tetap berdoa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Tidak akan pernah berhenti Tuhan hidup kami memuji menyembah Tuhan, karena tidak akan pernah berhenti kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk setiap firman-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami Tuhan, yang semakin kami butuhkan di hari-hari akhir ini Tuhan. Karena itu Tuhan Allah Bapa kami, ya Allah Roh Kudus, biar kiranya Tuhan Kau sendiri yang terus menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam kami mengenakan manusia baru ini Tuhan, agar kami terus dapat menyenangkan hati Tuhan, agar terus hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, agar terus hidup kami ada dalam perlindungan tangan belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini kami bersatu hati bagi sidang jemaat-Mu, bagi kami Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuh kami. Untuk Bapak Kenwa Tuhan, untuk Ibu Linawati, kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menjamah kami semua, untuk sidang jemaat-Mu yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan kami semua. Biar Tuhan kami terus mau belajar percaya dan berserah kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar percaya dan berharap hanya pada Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah tabib yang ajaib, yang sanggup mengubah segala sakit penyakit yang ada menjadi segala kesehatan Tuhan. Kami percaya semua sakit penyakit dalam tubuh kami sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bilur-bilur Tuhan, darah-Mu sudah menyembuhkan kami semua Tuhan. Dan biarlah melalui tubuh kami ini Tuhan, kami terus dapat beribadah, kami terus dapat melayani Tuhan, kami terus dapat melakukan bagian kami dalam kami menyenangkan hati Tuhan dan bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi sedang jemaat yang sudah lanjut usia Tuhan.
yang sulit untuk melakukan aktivitas, yang bahkan sudah sulit tidak bisa beribadah di gereja Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera, sukacita dalam hati mereka. Dalam setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan sendiri yang melihat. Kami percaya Tuhan, pengharapan mereka hanya padamu. Dan biarlah di hati mereka, dalam iman mereka terus, mereka percaya hanya kepada Tuhan. Mereka terus menaruh pengharapan hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin di hari-hari akhir ini sudah merasa Tuhan terlalu enak dengan ibadah online. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus belajar untuk bersekutu sama saudara kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar, Kau yang menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu mau beribadah, kembali bersekutu di gereja, di rumah-Mu ini Tuhan. Biar kiranya dalam persekutuan kami dapat saling menguatkan, kami dapat saling meneguhkan iman kami Tuhan. Tolong beri kemurahan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk renovasi lantai 2 yang ada Tuhan. Kami terus berdoa biar kiranya semua terjadi, dikerjakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya bahwa semua kebutuhan yang ada Tuhan sudah cukupkan. Tolong kami Tuhan. Bagi setiap panitia yang ada, Tuhan yang memberikan hikmat. Bagi semua tukang-tukang yang ada, Tuhan juga yang memberikan hikmat dan ketelitian dalam mengerjakan setiap bagian-bagian yang ada, bahkan sampai hal yang terkecil pun. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk rencana rangkaian kegiatan Natal kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada panitia-panitia yang ada, agar dapat merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berhadirat akan setiap rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, biar kiranya Tuhan yang terus menyertai, menuntun, memberikan hikmat kepada beliau. Kami percaya Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus sudah mengurapi beliau dan selalu mengurapi beliau Tuhan untuk dapat mengembalakan kami. Biar kiranya hikmat Tuhan terus menyertai kehidupannya, dan biar Tuhan kehidupan kami di bawah penggembalaan Ibu Gembala Tuhan dapat semakin bertumbuh, dapat semakin berbuah di hadapan-Mu, dan dapat terus menyenangkan hati Tuhan. Kami terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Engkau. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan pada beliau, agar beliau terus dapat penuh sukacita, terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua pengurus yang ada juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua. Untuk para pelayan-Mu Tuhan, Tuhan yang terus juga memberikan kasih yang mula-mula, menghidupkan kasih yang mula-mula itu di dalam setiap hati para pelayan-Mu Tuhan. Kami semakin hari, setiap dalam pelayanan kami Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik. Kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini, dan biarlah Tuhan pada malam hari ini kami mau menyelesaikan ibadah kami. Biar kiranya Tuhan yang memberikan berkat, melimpahkan berkat-Mu kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus terus menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami selesaikan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.